Karena tadi kata kerja ini banyak bentuknya ya, dilihat dari banyak jenisnya dilihat dari bentuknya. Nah, supaya nggak terlalu luas ya, makin lebar kemana-mana, coba Ibu persempit ya, persempit supaya juga kalian nggak terlalu repot ya menghafalnya atau nggak terlalu repot memahaminya ya. Ibu persempit menjadi kata kerja berimbuhan saja ya, atau verba berimbuhan. Verba berimbuhan terbagi menjadi 6 jenis ya. Ada verba material yang berhubungan dengan teks cerita sejarah. Lalu ada verba mental, ada verba relasional, ada verba verbal, dan ada verba eksistensial. Berikutnya yang terakhir adalah verba perilaku ya. Ini nanti ada hubungan juga dengan teks kita yang berikutnya ya. Nanti kita akan ada materi baru ya, sama juga dengan jenis teks. Nah, ini ada kaitannya dengan itu. Jadi nanti kalian tidak akan lagi kasih materi yang sama ya. Jadi kalian sudah ada ya datanya. Oke? Lanjut saja. Kita masuk pada verba material ya. Apa sih verba material itu? Verba material adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik ataupun perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Ya, partisipan itu subjeknya ya, pelakunya. Oke, jadi sederhananya kata kerja ini bisa dilihat secara nyata karena ini adalah bentuk fisik ya, maka dia bisa dilihat ya. Oke, partisipan pada verba material yang melakukan sering disebut sebagai aktor atau pelaku ya. Dan partisipan yang tidak selalu ada yang dituju oleh kata kerja disebut sasaran. Jadi kalau aktor atau pelakunya ini pasti ada, dan yang tidak jadi ya, dan yang kadang ada kadang nggak ada itu disebutnya sebagai sasaran. Oke, lanjut. Kita jelasin dulu dalam bentuk strukturnya ya, struktur verba material. Jadi kalau dalam sebuah kalimat, struktur verba material itu seperti ini ya, ada subjek atau aktor, lalu ada verba material, dan berikutnya ada objek atau sasaran ya. Jadi sasaran atau objek ini kadang ada, kadang enggak juga ya, tergantung pemakaian atau tergantung jenis kalimatnya seperti apa. Oke, contohnya ya, ini dalam bentuk kalimat ya, Ahmad membaca koran. Ibu jelaskan Ahmad ini posisinya sebagai aktor, menduduki posisi sebagai subjek, sedangkan membaca ini posisinya sebagai verba atau kata kerjanya ya, kata kerja material tadi, dan dia menduduki posisi predikat ya, seperti Ibu ulang lagi dari awal ya, seperti dari awal tadi Ibu sudah katakan bahwa yang namanya kata kerja umumnya posisinya itu dia berada di predikat ya. Dan koran ini sasarannya ya, dia menduduki posisi objek ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ciri-ciri dari verba material ini ada beberapa ya. Verba material ini berupa fisik ya. Jadi ada partisipan dan terlihat ya. Terjadi dalam sebuah peristiwa atau kejadian, dapat dilihat secara nyata ya. Jadi karena ada tindakan pelaku atau aktor, maka ini jelas bisa dilihat ya. Dibentuk dari kata benda atau nomina. Jadi pada dasarnya kata kerja verba material ini awalnya adalah sebuah kata benda, namun karena adanya proses ya akhirnya berubah menjadi kata kerja verba material ya. Oke. Berikutnya, kalau tadi kata kerja atau verba material, sekarang adalah verba mental. Verba mental adalah verba yang menerangkan persepsi. Contoh katanya itu misalnya melihat, merasa ya. Sedangkan kalau yang menerangkan afeksi ini misalnya suka atau khawatir ya. Dan yang menerangkan kognisi misalnya berpikir dan mengerti ya. Untuk lebih jelasnya lagi, pada verba mental terdapat partisipan pengindra dan fenomena. Jadi pengindra itu mungkin lebih ke pelakunya ya, sedangkan fenomena itu adalah perasaannya ya, keterangan tambahannya ya. Contohnya ya, ini Bu akan lebih jelas kalau Ibu kasih contoh kalimatnya ya.
Contoh yang pertama, ayah nih sebagai subjek atau pengindra ya, atau pelaku atau aktor mendengar verba mental. Nah, ini masuk kategori apa? Menerangkan persepsikah, afeksikah, kognisikah? Nah, jadi kalian sudah tahu ya seperti apa. Kabar itu, ini fenomena ya. Ini masuk kategori tambahan keterangannya ya. Atau contoh yang berikutnya, kakek, pengindra atau aktor atau tokoh menonton verba mental berita tentang tsunami atau fenomena ya. Keterangan tambahan berita itu tadi apa? Oke, berikutnya ada verba relasional ya. Oke, apa sih verba relasional itu? Verba relasional ini adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap ya. Jadi dia ini posisinya lebih ke perantara ya, yang menghubungkan antara subjek sama pelengkap ya. Subjek dan pelengkap maksudnya seperti itu. Kalimat yang mengandung kata kerja relasional harus mengandung pelengkap. Jika tidak, maka kalimat tersebut akan terlihat rancu. Rancunya di mana? Kita simak bersama-sama. Kata kerja relasional dapat kamu temui dalam berbagai macam teks. Salah satunya adalah teks eksposisi. Ini sudah pernah dibahas ya di kelas 11 ya. Kalau masih ingat apa sih teks eksposisi itu ya? Nah, teks eksposisi itu biasanya memaparkan ya. Jadi namanya teks eksposisi ini karena memaparkan, maka dia harus ya banyak menggunakan verba relasional ya. Oke, contoh struktur kalimatnya ya, biar kita bisa menggambarkan apa sih verba relasional itu. Kalau dia nggak ada pelengkap, dia jadi rancu. Maksudnya gimana? Nah, ini ibu kasih contohnya dalam bentuk kalimat biar bisa diuraikan ya. Oke, struktur kalimatnya seperti ini ya. Ada subjek, ada verba relasional, dan ada pelengkapnya. Subjek itu seperti apa ya? Contohnya seperti ini ya. Erika merupakan ketua kelas. Nah, Erika ini sebagai subjek, merupakannya ini sebagai verba relasional, dan ketua kelasnya itu sebagai pelengkap atau objek ya. Jadi Erika ini subjek, merupakan ini adalah verba relasional, sedangkan pelengkapnya ini adalah ketua kelas ya. Nah, jadi merupakan ini menggabungkan antara si subjek dengan si pelengkap ya. Jadi Erika merupakan ketua kelas ya, seperti itu. Oke, berikutnya lanjut ke verba verbal ya. Banyak kata-kata yang sulit ya, tapi ibu berharap kalian paham ya. Simak baik-baik aja ya, terus coba dioret-oret di kertas, ini verba apa, ini apa. Nah, seperti itu. Jadi nanti paham ya. Dengan contoh kalimat, ibu berharap dengan contoh kalimat ini bisa membuat kalian paham ya. Jadi apa sih verba material, apa verba mental, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas dulu ya verba verbal. Verba verbal itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan sebuah pemberitahuan yang sangat penting untuk disampaikan. Jenis ini biasanya menggunakan kata mengatakan atau memberitahukan. Di verba ini ada partisipan atau pewicara dan ada bicaranya ya. Mungkin rumit ya, namun coba dengan kalimat. Kalau dengan kalimat ada contoh kalimat akan lebih gampang ya ngebedainnya seperti apa. Contoh kalimatnya, Paman berkata, saya sudah lapar. Paman dia sebagai pewicara yang berbicara ya. Berkata itu adalah verba verbal. Saya sudah lapar itu adalah wicara atau ucapan si paman itu. Jadi ciri-ciri dari sebuah kalimat verba verbal itu, paman dia sebagai aktornya, dia berbicara, berkata ya, dia sebagai kata kerja atau tindakan verba verbal. Saya sudah lapar ya, itu adalah percakapannya si paman tadi ya. Jadi kalau mungkin lebih pada kalau kita kasih kutip ya, jadi kalimat langsung atau tidak langsung seperti itu. Cuman ini bentuknya tidak diberi kutip, jadi tidak ada istilah kata langsung atau tidak langsung, tapi ini lebih pada verba verbal ya. Jadi kalau contoh kalimat verba verbal tuh yang seperti apa? Nah, yang seperti ini contohnya. Paman berkata, saya lapar.
Jadi paman ini sebagai pewicara yang berbicaranya, berkata itu adalah posisi kata kerjanya, saya lapar itu adalah omongan si paman itu atau percakapan si paman itu. Oke, lanjut dulu ya. Verba eksistensial ya, eksis ya. Verba yang digunakan untuk menunjukkan sebuah keberadaan ya, eksis ya. Keberadaannya ingin terekspos ya, seperti itu. Jadi menjelaskan tentang situasi ya. Eksisten adalah partisipan yang ada pada verba dan diletakkan di belakang verba itu sendiri ya. Kalau di penjabaran secara teorinya memang agak rumit ya, tapi kalau kasih kalimat jadi gampang ya. Contohnya di dalam sebuah kalimat ya, contohnya seperti ini. Ada 2 perguruan tinggi swasta dan negeri. Ya, ini ada ini sebagai verba eksistensial. 2 perguruan tinggi swasta dan negeri ini sebagai eksistennya. Ya, di Banyuwangi ya, ini adalah menyatakan tempatnya ya. Jadi verba eksistensial itu cirinya ya seperti ini. Ada, ini masuk ke kategori verba eksistensial, 2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Banyuwangi. Nah, ini 2 perguruan tingginya ini disebut sebagai eksisten. Oke, berikutnya verba tingkah laku. Ini juga nanti ada verba tingkah laku ini sebagai bahan materi kalian di teks-teks contoh materi teks-teks berikutnya ya. Oke. Verba tingkah laku itu apa? Ya, verba tingkah laku itu adalah kata kerja yang mengacu pada adanya tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Ya, jadi verba tingkah laku berarti tindakan yang diluapkan dengan ungkapan atau perasaan. Ya, contohnya ya, tindakan dengan ungkapan ini maksudnya lebih pada sesuatu yang sulit untuk dilihat secara langsung atau secara fisik. Jadi yang ada di hati ya, nggak kelihatan ya. Jadi kata kerja ini, kata kerja tingkah laku berarti lebih pada apa ya, yang tidak terlihat secara langsung ya, jadi tapi bisa kerasa ya, seperti itu. Oke, verba tingkah laku ini ada 2 ya untuk gambarannya. Yang pertama adalah verba perilaku fisik, yang kedua adalah verba perilaku mental ya. Apa sih verba perilaku fisik ini? Verba perilaku fisik ini adalah verba yang menunjukkan perpaduan dengan ucapan ya. Jadi kata kerja yang ada perpaduannya dengan ucapan. Sedangkan kalau yang mental ini kata kerja yang menunjukkan perpaduan dengan ungkapan perasaan ya. Seperti apa sih contohnya? Mungkin dalam bentuk contoh kalimat kalian akan lebih paham ya. Oke. Yang pertama tadi yang verba fisik ya. Misalnya nih contoh kata kerja verba fisik tadi ya, memuji, menggerutu, menertawakan. Ini dapat diucapkan ya. Sedangkan kalau yang mental tadi karena berhubungan dengan perasaan ini tidak dapat diucap. Contohnya mengagumi atau mencintai. Jadi perasaan ya. Misalnya kalau kamu kagum ke seseorang ya cuma bisa wah, nggak bisa terungkapkan dengan kata-kata ya. Atau misalnya kamu suka dengan seseorang, memang bisa sih ngomong saya cinta kamu atau saya suka kamu ya, tapi ini lebih ke perasaan ya, seperti itu. Mungkin gambarannya akan lebih jelas kalau kita buat kalimatnya ya. Contohnya seperti ini. Di contoh yang pertama tadi, pada verba perilaku verbal atau fisik terdapat nih pemerilaku, lalu ada verbalnya dan sasaran. Nah, sasaran ini kalau kita kenal dengan istilah objek ini kadang ada, maksudnya bukan kadang ada ya, ya dipakai bisa, nggak dipakai juga bisa, seperti itu. Lalu yang kedua ini biasanya pada verba perilaku mental ini dia ciri-cirinya adalah ada pemerilaku, lalu ada kata perilaku mentalnya dan ada fenomena ya. Contohnya dalam bentuk kalimat, ayah menggerutu. Ayahnya sebagai pemerilaku atau aktor lah ya, seperti itu ya, aktor ya, atau subjek lah ya. Menggerutu ini adalah verba pemerilaku verbal, menggerutu ya. Jadi kalau menggerutu ada yang bisa terucap nggak? Pasti ada ya, ih
bahasa Indonesia susah banget. Nah, itu menggerutu ya. Jadi ada sesuatu yang terucapkan. Sedangkan kalau yang mental itu di dalamnya nggak bisa terucapkan. Jadi kalau menggerutu tuh, ya ampun susah banget sih. Nah, itu menggerutu pasti ada yang terucapkan ya. Sedangkan kalau contoh yang kedua, ini verba perilaku mental ini, ayah mencintai kami. Nah, ayah sebagai pemberi laku, mencintai ini sebagai verba perilaku mental, kami ini sebagai fenomena. Nah, jadi mencintai dengan menggerutu beda ya. Kalau menggerutu pasti kan ada yang terucap ya, sebel banget. Nah, sedangkan mencintai lebih dipendem ya. Jadi perasaan aja, bawaannya lebih ke perasaan gitu ya. Jadi sayang, peduli, care kayak gitu ya. Jadi lebih ke perasaan ya. Kalau dengan aplikasi kalimat jadi lebih gampang ya. Oke. Sepertinya kalian mulai paham lah ya sebenarnya. Kalau kalian simak baik-baik, coba kalian buat coretannya ya, misalnya verba itu apa. Nah, kalau ibu sih, saran ibu sih sebenarnya selain kalian, sebaiknya selain kalian menonton, kalian juga boleh catat dalam catatan kecil kalian supaya kalian paham ya. Karena ibu berharap sih ini bukan untuk dihafalkan ya, tapi dipahami ya. Kalau kalian pahami dengan bentuk, dengan seperti ibu bilang tadi, kalau dikasih kalimat jadi lebih gampang. Tapi kalau dikasih pengertian ya, puyeng. Jujur ibu juga puyeng, jadi kayak gitu ya. Tapi kalau dikasih kalimatnya, dicontoh kalimatnya, lalu dikasih posisinya sebagai subjek, predikat atau apa, jadi gampang kan. Nah, jadi coba kalian belajarnya dengan cari kata-kata seperti kalimat kata diubah ke dalam bentuk kalimat, lalu kalian posisikan posisi setiap kata itu dia berada di posisi apa, apakah subjek, apakah predikat, atau objek, atau pelengkap, atau apa, atau lalu berikutnya di mana bagian mana yang menduduki posisi verb atau kata kerja ya. Dan bener nggak sih kata kerja itu selalu predikat gitu? Kata kerja itu selalu predikat. Emang nggak bisa ya kata kerja itu subjeknya? Jadi nanti kalau kalian coba dengan sendiri, ibu yakin kamu pasti bisa. Jadi kamu nggak harus menghafal ya, tapi memahami. Oke, itu saja dulu bahasan kita hari ini. Kita masih ada bahasan sebenarnya satu lagi ya, itu adalah pembahasan teks cerita sejarah yang terakhir ya di pembahasan berikutnya. Ibu harap setiap video tutorial ibu kalian pahami ya, sehingga kalian kalau kalian mengikuti dari awal, jadi kalian paham ya materi di kelas 12 itu yang seperti apa. Oke? Tanpa basa-basi kita tutup saja dulu ya, kita akhiri, dan ibu berharap situasi ini cepat berakhir sehingga kita bisa belajar lagi dan bertemu kembali dan saling berbagi tentang bahasa Indonesia ya. Oke? Indonesia asik.